Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisno dan rekan saya ini Pak Anas Hidayat, ini sering dipanggil Pak Yai Anas. Dalam pengabdian masyarakat jurusan manajemen FBI ini kami sudah mengunjungi UMKM potensial yang ada di Desa Caturrajo, yakni Angkringan Toga. Nah, pada kesempatan ini kami akan mereview nih, kira-kira bagaimana prospek dan kedepannya Angkringan Toga ini. Yes, matur Pak Trisno. Ya. Ini bagus sekali nih. Jadi kita dapat tugas untuk mereview usaha bersama Angkringan Toga. Okay. Tapi kalau kita lihat Angkringan Toga ini ternyata ada misi khusus, yaitu mereka membuat lahan untuk produk herbal gitu. Nah, produk herbalnya itu ada beberapa tadi saya lihat tuh. Yeah. Mereka membuat produk dalam bentuk sirup. Ini sirup, ini kan. Ini ada sirup, kemudian ada lagi manisan jahe. Yeah. Yang ketiga ada serbuk jahe, gitu, okay. Yeah. Dan ini adalah angkringannya, gitu kan. Ini angkringannya. Nah, tapi yang dikenalkan dulu Angkringan Toganya. Padahal produknya juga masih ada yang bisa potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, yang kita sebutkan tadi itu. Okay. Nah, jadi ada dua usaha sebenarnya, Pak Anas, ya. Yang pertama, usaha utamanya itu adalah produk makanan herbal ini yang fokusnya pada jahe ini sama kelor ya gitu. Lantas ada usaha sampingannya berupa Angkringan Toga, yaitu sebagai distribusinya, tetapi tentunya ditambah dengan yang namanya angkringan itu ya sifatnya seperti angkringan, berarti ada makanan-makanan yang dijual murah dan merakyat gitu ya. Gitu Pak Anas ya. Benar. Artinya ada dua usaha sebenarnya nih ya. Jadi kita akan mereview dua Pak, yaitu produk herbal, produk mereka yang herbal, dan kemudian angkringannya. Ini angkringannya. Kita bicara angkringannya dulu atau produknya dulu, Pak Trisno? Mungkin produknya dulu. Produknya dulu. Produknya dulu. Karena kalau angkringan kan sudah banyak yang jualan ya, tapi angkringan dengan menjual produk herbal ini yang masih kurang, Pak Anas ini. Angkringan memang itu mungkin baru sekarang kita mendengar angkringan dengan produk herbal ya. Padahal sebenarnya angkringan itu sudah jual produk herbal loh, karena wedang jahe banyak. Wedang jahe, kopi jahe ngeten niku. Ya, tetapi ini dikemas ya, dari kelompok usaha Toga ini dikemas dengan bagus, ini sudah mulai dikemas dengan bagus. Ya, ini ada 2, ada 3 tadi saya katakan tadi kan, dan ini semuanya bisa diolah dalam satu kesatuan namanya. Nah, kita bahas ini dulu. Apa tuh? Ini sirup ya, sirup jahe. Ya, sirup jahenya ini katanya sudah dipaskan keluar ini, Pak. Keluar kecamatan ya, di Gamping ya, sampai ke Gamping dan sebagainya. Walaupun masih di dalam satu kabupaten, okay. Tapi kan harapan kita kan bagaimana produk ini bisa keluar, bisa se-DIY, kalau bisa sampai keluar DIY, kan begitu. Sehingga isunya adalah pasti pada kemasannya, pada proses produksinya, kemudian pada kualitas produknya juga, supaya kalau keluar kan berarti kan membutuhkan tahan lama dan sebagainya itu. Nah, kalau kita lihat dari produknya ini, emang sudah handy ini, sudah bagus nanya ya, sudah handy untuk bisa kemana-mana. Nah, cuman kalau kita ingin mengembangkan lebih lanjut, memang kita ini harus ada expertnya, ada tambahan expert. Saya kira usaha bersama Toga ini harus bisa berkomunikasi dengan dinas perindustrian setempat. Mungkin juga produk ini bisa dikembangkan menjadi soft drink juga ya, dengan kemasan seperti ini dalam bentuk soft drink. Nah, ini bisa kita masukkan ke industri, bukan industri, ke distribusi yang lebih formal. Misalnya tadi saya ngomong sama Pak Tris itu, ini bisa loh masuk ke Alfamart, Indomaret. Loh, tapi kan susah gitu kan. Nah, itu hanya bisa misalnya pihak Pemda setempat bekerja sama dengan Indomaret atau
Alfamart gitu, supaya industri atau produk-produk setempat lokal ini yang memang sudah tentu saja sudah ya kualitasnya sudah terukur, itu bisa masuk ke sana, bisa masuk ke distribusi itu, sehingga produk-produk ini akan lebih luas lagi pasarannya ya. Artinya komunikasi dengan Pemda itu harus dilakukan, Pak Kris. Memang ya, kayak Indomaret, Alfamart itu punya standar tertentu ya untuk bisa barang masuk itu. Tidak semua barang bisa masuk. Oleh karena itu ya, agar supaya bisa memaksa ya harus kerjasama dengan Pemkot atau Pemdanya, agar supaya Pemkot itu bisa paling tidak melakukan kerjasama agar supaya produk-produk lokal, produk-produk dari UMKM itu bisa masuk. Itu saya kira harus ada kolaborasi dengan Pemda. Ya, karena kalau langsung masuk sendiri itu susahnya setengah mati. Ya. Sulit, nggak mungkin. Ya sulit bisa lah. Ya. Kemudian kita nggak tahu biasanya ya namanya produk ini, namanya produk jahe herbal terutama itu biasanya pikiran kita untuk orang tua, Pak Tris nih. Ya untuk orang tua. Tapi kan kita mencoba bahwa bagaimana supaya produk ini juga diminati anak muda, ya. Anak muda itu kan mobile ya. Mobile itu ya bisa dinamika gerakan hidupnya, aktivitas hariannya kan lebih dinamis dibanding orang tua. Nah, ini bisa tadi saya katakan bisa jadi dibuat juga minuman dalam bentuk soft drink, minuman dingin soft drink juga bisa ini. Nah, makanya untuk bagaimana jadi soft drink lalu berkualitas, kemasannya bagus ya itu tadi. Kembali lagi kerjasama dinas industri tadi itu, Pak. Kalau dari bentuknya sudah cukup bagus ya, Pak. Oh, bagus. Sehingga ini bisa dikantongin ya. Cuma mungkin kalau ini sirup, kalau sirup itu biasanya ditambah dengan air ya, Mas ya. Nah, kalau ditambah dengan air, maka harus cari air hangat atau apa, susah. Sehingga kalau bisa menjadi minuman, kalau misalnya wedang jahe yang enak gitu, nah itu bisa langsung diminum. Sekian ini sudah cukup bagus kemasannya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sehingga bisa dimasukkan kantong, bisa dibawa kemana-mana. Olahraga juga bisa digunakan. Nah, untuk olahraga atau dipositioningkan dalam bentuk minuman orang yang sedang olahraga, minuman dingin olahraga ini bagus juga ini. Ya, ini bagus juga ini. Nah, ini Pak Anas. Nah, ini kemasannya juga sudah cukup bagus, tetapi isinya itu masih kayaknya asal motong gitu loh, sehingga tidak cantik gitu loh. Sehingga ini sudah bagus dari kemasannya, tapi dari produknya sendiri, performanya kalau bisa itu ya dibuat yang mungkin hampir sama itu. Kalau ini asal potong-potong dimasak, setelah itu jadi ini. Kalau ini masalah dari 3 produk tadi ya. Ini masalah kualitas produk, Pak, ini, Pak. Ya, kualitas produk itu termasuk di dalamnya bagaimana memotong bahan bakunya. Ya kalau biasanya kita ini kalau untuk pribadi mau bikin manisan ya asal potong, Pak. Ya asal potong dimakan sendiri kan ya. Komersial kan. Nah, karena ini akan dikomersialkan, apalagi kita mau bawa tadi syukur-syukur bisa masuk ke ranah retailer yang lebih formal, maka mau tidak mau produknya juga harus tampak menarik untuk dikonsumsi. Jadi ukurannya ini masalah bahan baku nih, potongannya, masalah pemotongannya. Bahan bakunya itu betul-betul harus terjaga supaya bisa dipotong hampir relatif sama gitu, Pak. Ya, sama, dan mungkin rasanya bisa tidak hanya sekedar rasa gula, tapi ada rasa manis strawberry gitu, kayak gitu itu penting gitu. Ada tambahan-tambahan sehingga kita punya banyak produk gitu. Produknya satu tapi macam-macam gitu loh. Nah, ini juga sama misalnya. Kalau nanti di soft drink nanti kan jahe rasa apa, rasa buah gitu kan bisa. Supaya misalnya saya suka minum ini ya, mosok tiap hari cuma jahe. Nah, coba kalau banyak rasa, nanti saya bisa hari ini ganti jahe, besok ganti jahe rasa apa. Gitu. Ini. Nah, sekarang angkringan toganya Pak Anas, ini kayaknya angkringan toga ini kan utamanya menjual produk-produk dari Tobato ini ya. Tetapi ya, namanya angkringan itu ya harus disukai orang, sehingga banyak produk yang bisa dijual, sehingga menarik. Orang datang ke angkringan tidak hanya mencari ini, tetapi yang lain.
Nah, ada nasi kucing sudah ada ya, nasi kucing, ada tempe, ada tahu. Ini kayaknya ini anak semua ini. Nah, yang khas ini apa ini? Ini ada bakwan kelor, Pak. Ya. Ada bakwan kelor. Bilangnya juga ada bakmi kelor kan? Nggak tahu, ada nggak ini? Nah, ada bakmi kelor Nggak juga. ada, Saya mungkin. kira ini juga menarik. Ini local wisdom nih Pak Trisno. Makanan lokal wisdom kita kaya banget. Dan saya sangat saya hobi ngangkring ya Pak. Saya dan teman-teman hobi ngangkring, dan produknya yang saya lihat ini sudah sangat bagus ya. Artinya dari sudut kualitas dibungkus karena musim pandemi ya. Ini pun saya nih udah bagus. Nah, Kira-kira kemudian, kalau di sananya juga dibungkus nggak ya? ya muka-muka dibungkus Karena ya. pandemi bagus kalau dibungkus. Nah ini juga perlu dibungkus nanya. Tetap harus dibungkus ya. Yang apa namanya tempe bacem sama tahu bacem itu perlu dibungkus karena situasi pandemi. Nah ini bagus ya. Ini saya kira akan jadi budaya baru untuk kita. Walaupun nanti sudah tidak pandemi, budaya untuk dibungkus ini jauh lebih bagus ya, karena akan memberikan dampak positif ya, mungkin bukan pada penjual tapi kepada pembeli. Paling tidak kita itu juga ikut handarbeni kesehatan para pembeli gitu kan, ya kan. Nah, kemudian nih bakwan kelor ya, kan ada pepatah dunia itu tidak selebar daun kelor, karena daun kelor tuh enggak daun kecil ya, daun kecil. Daun kecil, walaupun kecil tapi manfaatnya besar loh. Ya, kalau dibikin teh itu bisa mengurangi banyak, misal katanya ada kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Yang jelas manfaatnya bagi kesehatan sangat bagus. Oh, biasanya sangat bagus sekali. Ya. Dan ini pemasannya sudah bagus ya. Daun kelor ini bisa dijadikan lodeh, dijadikan bobor, wah, banyak sekali yang manfaatnya. Nah ini udah, saya kira udah bagus dalam kemasannya. Cuman pemasaran kalau angkringan itu kalau mau besar, memang kita harus punya banyak tempat, Pak. Ya, harus punya banyak tempat. Sekarang itu harus diviralkan, Pak. Kalau harus diviralkan. Rata-rata akan ada banyak orang yang nyoba. Terus. Karena itu mungkin perlu ada yang membuat TikTok tentang angkringan ini, setelah itu diviralkan. Produk-produk ini bisa sebagai inspirasi agar supaya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Agar supaya tentunya bisa meningkatkan perekonomian paling enggak di Kecamatan Caturrejo itu ya. Gitu saya kira, Pak Anas ya. Dan yang penting itu Pak Tris ya, angkringan itu mungkin banyak orang yang melihat mata sebelah mata ya. Tapi sebenarnya angkringan ini kalau dikembangkan itu akan bisa melibatkan banyak kelompok usaha, ya kelompok ibu-ibu itu untuk membuat, karena banyak makanan ini kan ada misalnya ada tahu, ada tempe, ada bakwan, itu ada makanan nasi kucing ya. Itu kan kalau kita punya 10 angkringan saja berarti kita butuh 1000 ya, 1000 satu item itu mungkin butuh 1000-an ya, 1000-an. 1000 orang itu berarti berapa kelompok gitu. Artinya ini bisa menjadikan masyarakat setempat itu bisa terlibat semua angkringan itu. Saya kira itu. Gitu ya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.